Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Senang sekali rasanya saya Nur Fajriani Ririn bisa kembali menyapa Anda semuanya dimanapun berada dalam program acara Ngobrol Virtual Spesial. Dan di spesial kali ini saya sudah kedatangan tamu yang juga sangat spesial Tribuners. Siapa dia? Yaitu para aktor dari Kadet 1947. So Tribuners, kita akan berbincang bersama dengan mereka gimana sih sebenarnya proses kreatif dari Kadet 1947 yang ngomong-ngomong sudah tayang di bioskop. Tapi mungkin lebih bagus kalau pemerannya ini yang langsung memperkenalkan diri. Baik, langsung saja di samping saya sudah ada Mas Omar. Memperkenalkan diri dulu dengan siapa, di mana, dan dari mana. Oh ya, oke. Oke. Hai, saya Omar. Di film ini saya berperan sebagai Har. Kita sedang lagi di Makassar ya sekarang ya. Panas di luar. Iya, sangat panas. Di sini Di sini ngantuk. Nggak, tapi saya sangat senang bisa berada di sini dengan yang presenter yang spesial kita ini. Oh iya. Oh, iya. Wow. Lanjut kali ya langsung. Iya, Oke. Mas Andri. Halo, nama saya Andri Mas Hadi. Perkenalkan, saya di film Kadet 1947 berperan sebagai Agustinus Ade Sucipto. Gitu, dan Makassar luar biasa. Ya. Kita baru sampai, makannya tadi langsung makan apa kita, Pak? Coto. Bukan. Mie Titi. Wih, mantap. Mantap. Oke, Mas Cenat-Cenat. wah Ya, udah 10 tahun. Udah 11 tahun masih cenat-cenat. Sekarang cekat-cekot. Halo Tribuners, saya Bisma Karisma. Lambaikan tangan dulu. Siapa tahu salah nih saya. Karena banyak kameranya di sini. Halo Tribuners, saya Bisma Karisma berperan sebagai Sutarjo Sigit di film Kadet 1947. Oke, gitu aja ya. Mau lanjutin penjelasan tentang Sigit tuh gimana, kayak ntar aja deh gitu. Kita Alright. tahan dulu. Oke. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih. Cepat sekali. Luar biasa ya. Oke, langsung saja deh ke Mas Bisma nih. Tapi sebelum kenalin karakter-karakter, mending ke filmnya aja dulu. deh, Boleh. Mas. Si Kadet 1947 ini. Kadet 1947 ini sebenarnya ceritanya kayak gimana sih Mas Bisma? Oke, Kadet 1947 itu menceritakan tentang sejarah atau kejadian nyata yang dibalut dengan apa ya ibaratnya. Jadi terinspirasi dari kejadian nyata Yes. di tahun 47, di mana agresi militer pertama Belanda kembali menyerang. Itu Kadet tuh apa sih gitu? Mungkin banyak teman-teman atau anak muda nggak tahu Kadet tuh kalau bahasa sekarangnya taruna gitu. Jadi masih anak muda, masih pelajar gitu. Pelajar yang ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia kembali. Merebut kembali kemerdekaan Indonesia dengan cara, dengan tingkah laku remaja pada umumnya gitu. Ada yang clumsy, ada yang bucin gitu, ada yang Terlalu ambisius. ambisius sekali gitu. Ada yang pesimis ya. Kurang lebih seperti itulah gitu. Gambaran besarnya ini kalian buat para remaja terutama gitu yang ingin mengetahui sejarah Yes. dengan cara yang Milenial. cara yang mudah gitu, tidak Cara yang entertaining lah. cara yang entertaining gitu. Ini film yang sangat pop gitu untuk kalian tonton. Dan mungkin banyak relevansinya untuk kalian di generasi sekarang sebagai remaja 2021 ya. Wah, Sepakat. sudah mau Maksudnya untuk 2022. nyuri pesawat gitu. atau- Wah, jangan gitu juga dong. Baik. Itu tadi dia tentang seputar sinopsis tentang Kadet 1947. Nah, sekarang tayangnya dan juga di mana saja sih daerah yang bisa nonton si Kadet 1947 nih. Mas Andri boleh nggak Oke, jelasin? Jangan dan kasih spoiler, jangan sampai spoiler kayak peringatan jangan sampai nonton bajakannya. Oke, Oke. Lanjutin sedikit dulu dari Sigit ya. Ya. Jadi benar tadi kata Sigit, ini film Kadet terinspirasi dari agresi militer pertama, yaitu tahun 47, 29 Juli tahun 1947. Terus kemudian ceritanya diadaptasi, jadi Kadet 1947 yang bercerita tentang 7 orang pemuda yang sebenarnya saya sendiri pun sebelum join film ini gitu, kita nggak tahu. Kalau gue sih waktu itu gue nggak tahu 7 orang ini tuh siapa, benar-benar nggak tahu karena ini adalah pahlawan yang memang mungkin belum pernah terdengar namanya sama banyak orang gitu. Mungkin hanya keluarganya yang tahu gitu. Jadi Betul. inilah yang mau diangkat sama penulis dan sutradaranya, inilah mereka yang kita yang memainkan gitu ya. Dan ternyata ada orang-orang seperti ini yang entah dari mana asalnya, ada yang anak tukang es, ada yang memang hanya pemuda biasa yang memang mereka tidak ada punya latar belakang
background basic apapun untuk penerbang gitu ya, untuk Menerbangkan jadi pesawat. tentara apapun mereka nggak punya, mereka hanya punya ambisi, Keberanian. niat, semangat gitu ya, nilai patriotisme. Ya akhirnya dibungkus dengan drama heroik, percintaan, solidaritas pertemanan, persahabatan, dan jadilah Kadet. Dan Kadet ini sudah tayang di bioskop dari tanggal 25 November, betul ya? Ya. 2021 di seluruh bioskop di Indonesia. Wow. Jadi silahkan ditonton, Lekas tonton lekas ditonton, film bagus kok. hari ini atau tidak sama sekali. Hari ini atau tidak sama sekali. Sesuai dengan tagline-nya. Hari ini atau Tapi itu tidak kalau sama nggak bisa sekali. nonton hari ini, besok juga boleh nonton kan? Boleh. Boleh, cuman Malah resikonya harusnya ya besok gitu ya. Jangan sama tidak sekali sama sekali gitu. Oh iya iya. Resikonya- Hari ini, besok atau tidak sama sekali. Tapi harusnya hari ini dong. Maksudnya Iya. tuh gini, hari ini Kadet atau tidak Oke, bener Pak. Canda mulu. karena ya kita cukup apa ya, berjuang lah gitu Iya. untuk film Indonesia mempertahankan layar-layar kita, jangan sampai dimakan sama film-film dari Asing apalagi. asing ya gitu. Iya, Itu yang harus kita perjuangkan gitu. Merinding gua. Lah. Itu sih makanya hari ini atau tidak sama sekali itu mungkin tujuannya adalah itu. Baik, baik. Nah, sekarang ke Mas Omar. Nah, kira-kira ke Omar atau Omar? Baik. Omar. Mas Omar, kira-kira nilai-nilai atau pesan-pesan yang ingin disampaikan dari film? KTP. Kasih KTP. Saya ternyata masih muda ya. Sangat muda. 1999. Hei, sebut. Baik, Mas Omar, kira-kira pesan-pesan apa yang ingin disampaikan dari film ini? Banyak sih sebenarnya. Tadi kan udah dibilang kita ini adalah film anak muda perjuangan, kan? Tapi terlepas dari itu, ini adalah film untuk mengingatkan semua orang, bukan hanya anak muda gitu loh, bahkan orang-orang tua, anak-anak kecil, bahwa hidup kita ini bukan cuman untuk mikirin diri kita sendiri gitu loh. Karena 77 orang ini tidak mikirin dirinya mereka sendiri aja. Yang mereka pikirin adalah kemerdekaan Indonesia, adalah ratusan juta orang, gimana nih hidupnya besok, gimana nih hidupnya 40 tahun dari sekarang, gitu. Itu aja sih. Iya, baik. Oke. Nah, sekarang kita mau bicara soal karakter nih. Pertanyaan terakhir tentang karakter. Nah, masing-masing bisa ceritakan karakternya dan kesulitan saat proses syuting nih. Dari Mas Bisma dulu. Karakternya seperti apa ya? Sutarjo Sigit di sini dilihatkan sebagai pemuda yang setia terhadap pasangannya, karena satu-satunya yang diperlihatkan memiliki kekasih. Yang lain tuh jomblo kayaknya gitu. Asik dengan mesin, asik dengan pesawat gitu. Ya, Sutarjo Sigit tuh tipikal yang cukup overthinking, sangat pemikir, sangat perasa, sangat nggak enakan sama temen kalau misalnya diajak, kayak sekarang gitu, ayo nongkrong yuk gitu. Oh ya udah deh, ayo gitu. Dia tuh tipikal yang kayak gitu. Selain itu, Sigit memiliki mimpi ya untuk menerbangkan pesawat gitu. Makanya dia mengikuti Kadet ini gitu. Jadi mimpi dia dengan mimpi mempertahankan kekasihnya, pilih yang mana nih? Kedilemaan itu yang akhirnya muncul di film ini gitu. Bagaimana kecintaan dia terhadap Indonesia atau bangsanya, atau kecintaan dia terhadap wanita yang sangat dia sayangi gitu. Jadi calon istrinya gitu ceritanya gitu. Baik, baik. Tapi pada akhirnya milihnya Indonesia dong. Pada akhirnya nonton dong. Apakah justru tidak dua-duanya? Apakah Sigit masih ada gitu Iya. setelah menerbangkan pesawat? Iya, gitu. kalau misalnya nggak sama si ceweknya nggak apa-apa, sama saya aja Mas. Wih, Baik, langsung ke Mas Andri lagi nih, gimana? Oke, kebetulan di Kadet ini kan saya memerankan Pak Agustinus Adi Sucipto, yang mana dia adalah Bapak Penerbang Indonesia, dan benar gitu ya, waktu kita bootcamp sama Paskas di Halim Perdana Kusuma yang bandara di Jakarta itu, nama Pak Halim Perdana Kusuma, Suryadi Suryadharma, Adi Sucipto memang adalah Penerbang. orang-orang yang menginspirasi mereka banget gitu kan. Mungkin Mbak Riri juga tahu orang-orang menginspirasi mereka banget, dan banyak juga dari teman-teman Paskas, mereka banyak nitip juga sebenarnya kayak Pak Cip gitu, kita titip pesan ini di kamu ya gitu. Jadi sebenarnya kayak wow, berarti orang yang diperankan ini emang benar-benar luar biasa gitu, sampai menginspirasi mereka. Jadi kalau ditanya sulit sih, jujur sulit, cuman memang kebetulan waktu itu kesulitan. iya dibantu sama teman-teman, ada yang ahli sejarah, terus teman-teman dari TNI AU juga Dispen AU. ngasih informasi lah sedikit banyak tentang
Pak Adi Sucipto, kemudian saya ambil informasinya, saya coba korelasikan dengan naskah yang ada, dan kebetulan hampir-hampir mirip sih, kayak bahwa Pak Cip tuh orangnya sangat amat disiplin gitu ya. Dia juga sebenarnya dia juga lebih mementingkan negara gitu di atas segala-galanya, karena pada saat itu dia tahu bahwa Indonesia merdeka tapi tidak benar-benar merdeka. Jadi dia tahu apa yang harus dia lakukan gitu. Meskipun sebenarnya dia tuh sebenarnya kepala sekolahnya di Maguwo. Dia melatih para kadet ini nih. Pak Cip tuh Masih muda melatih ya? para kadet ini, iya. Cuman meskipun Pak Cip tuh kadang suka ragu ya sama mereka, karena mereka belum pernah menerbangkan pesawat sama sekali dibanding sama para penerbang yang lain gitu ya. Tapi mereka punya ambisi gitu ya, mereka punya solidaritas yang cukup tinggi gitu, walaupun ragu. Tapi Pak Cip tuh orangnya gimana ya, dia yakin gitu bahwa suatu saat yang dibutuhkan sama Indonesia adalah orang-orang kayak gini nih, orang-orang yang mau melakukan, mau beraksi gitu, bukan hanya sekedar berbicara dan besar di suara gitu, tapi orang-orang yang mau Bertindak. gitu. Betul Jadi sekali. apa ya, Dibantu datanglah Halim. banyaklah pesan-pesan yang terbungkus ya, kalau kita nontonnya benar-benar seksama, dengerin kata-katanya, liatin adegannya, terbungkus dari setiap adegan yang dilewatin sama anak-anak, Kuasai hati. kesabaran, tentang semangat, tentang ada Pak Cip sama si Har juga, tentang bahwa mimpi itu bisa kita capai kok gitu, tapi semua ada waktunya. Baik, luar biasa sekali. Penyampaian sangat luar biasa. Selanjutnya Mas Saya Omar. Jadi selanjutnya Komar. Biasa nge-host ya. Terima kasih semuanya sudah menonton. Kita ada Baby, semua ada Tani. Oke, gimana Mbak Riri, gimana? Saya berperan sebagai Asih. pacar Mas Wisma. Baik, Mas Omar, silakan nih. Gimana kira-kira? Rolling Oke, eyes loh dia. Baik. Saya berperan sebagai namanya Har. Har itu terinspirasi oleh dulu Bapak Soeharno Koharbani. Di film ini dia itu perhitungan, orang yang lebih perhitungan, realistis, mengandalkan perhitungannya dalam artian kalau kita nggak bisa ngelakuin sesuatu, kalau misalnya dia mikir ini kayaknya nggak bisa dilakuin, mendingan nggak usah. Gitu. Tapi yang menjadi menarik di karakternya dia adalah bagaimana dia rela untuk memberikan egonya kepada orang lain gitu loh. Dalam artian kalau misalnya dia nggak bisa terbang nggak apa-apa, yang penting temannya bisa. Gitu. Gitu sih. Oke, Kesulitan. baik. Tadi lupa gue. Kesulitannya. Ada. Kesulitannya apa? Jadi gini, kesulitannya gini. Saya tuh pernah dengar kapan ya waktu itu ya, dari Mas Andri sama Mas Bisma. Apa yang mereka bilang saya setuju sih. Ya mungkin gini Mbak, kesulitan kami karena ini film biopik, jadi riset adalah itu hal yang paling sulit kita tempuh, karena ini sejarah yang memang cukup jarang ya gitu untuk kita bisa ketahui yang tadi dibilang sama Pak Cip. Dan ada adaptasinya. Itu pertimbangan kami sebagai pemain adalah bagaimana tokoh ini bisa direstui oleh terutama keluarganya gitu. Itu yang kami takuti paling pertama gitu. Ini apakah direstui nggak ya gitu begitu keluarganya nonton gitu. Tapi ternyata Sangat setuju. begitu keluarganya pada nonton tuh semua ya aduh. Ya sampai berterima kasih, sampai bikin kaos sendiri gitu, nonton bareng gitu. Sangat mengapresiasi. Sangat mengapresiasi dan sangat memaklumi bahwa ini adaptasi gitu. Jadi mereka memaklumi dengan adanya Sutarjo Sigit dengan romansanya tuh, meskipun itu tidak real gitu, tapi mereka merasa Eyangnya tuh hidup gitu. Eyang, ternyata Eyang tuh begini ya gitu. Jadi ada rasanya tuh, apakah ini kita yang bikin sejarahnya ya gitu, atau ya bisa dibalik gitu loh jadinya tuh. Fun fact-nya ya, waktu pas 25 November 2021 kemarin kita premier di Jakarta, terus ada beberapa studio gitu kan, terus kita kan semua para cast dan juga beberapa produser dan sutradara kita keliling studionya. Kayak setelah filmnya main, kayak tadi Bisma bilang, kita masuk lagi ke studio awal. Ternyata yang di studio 1 itu isinya banyak banget keluarga dari para kadet ini. Bahkan ada yang keluarganya Pak Adi Sucipto pun cucunya datang, Pak Suryadi Suryadharma, Pak yang jadi Pak Abdul Rahman Saleh itu juga keluarga cucunya datang. Kita masuk studio waktu itu, kita cuma mau bilang terima kasih bahwa sudah menikmati hasil perjuangan kami gitu kan.
Tapi tiba-tiba yang turun tuh kayak cucunya, anaknya gitu ya, dia salamin Bisma, salamin aku juga, salamin yang lain. Terima Dia bilang kasih. terima kasih ya sudah bikin kakek saya hidup gitu. Terus terima kasih, ini sejarah yang banyak orang nggak tahu, tapi terima kasih sudah Mengharumkan. Wah, itu aku sisi sama yang lain Iya. langsung kayak Merinding. waduh. Senang ya, juga. Udah kayak ya aku tahu ini mungkin buat orang ada yang anggap ini nggak seberapa, tapi kalau aku ada di posisi kakek atau di keluarga mereka, aku tahu ini Sulit. ini harta karun buat mereka. betul, Gitu. betul. Aku juga. Betul, Sampai betul. hari ini aku masih inget banget peristiwa itu ya. Iya. Gila, kacau deh. Bersyukur bisa memainkan atau terlibat di Kadet 1947 ini, bahwa intinya kita tidak perlu menjadi pahlawan, menjadi pejuang pun ternyata bisa sangat harum ya gitu, someday gitu, somehow gitu. Mungkin ini waktunya buat kita di generasi sekarang memperjuangkan bangsa dengan cara yang berbeda-beda. Sudah banyak pilihannya gitu. Betul. Apapun, mau jadi gamers juga ya, selama kalian berprestasi ya sangat bisa mengharumkan nama bisa. bangsa gitu. Sangat luar biasa. Berbeda banget perjuangannya kalau zaman 47 tuh ya antara hidup dan mati gitu. Pilihannya itu gitu. Ya, cuma dua. Ngeri. Oke, dan ini kita sudah banyak bincang-bincang soal Iko ini. Kenapa, Mbak? Maksudnya lihatnya kayak aduh, jadi jatuh cinta. Wow. Oke, ini sudah sampai di akhir segmen kita berbincang-bincang seputar Kadet 1947. Terima kasih atas Mas Bisma, Mas Ardian, Andri, dan juga Mas Omar. Tadi sudah disampaikan banyak sekali. Terima ya. kasih, Mbak. Banyak sekali hal tentang Kadet 1947, nilai-nilai apa yang bisa kita dapat, kemudian bagaimana sebenarnya menceritakan dan bagaimana ini para pahlawan dan juga para pejuang di masanya berjuang untuk Indonesia dan cinta tanah air. Dan tentunya sekarang Kadet 1947 masih tayang di bioskop. Waktunya untuk semua Tribuners nonton dan juga menyaksikan untuk dapat mengambil nilai-nilai di dalam film tersebut. Dan jangan nonton bajakannya. Langsung datang ke bioskop untuk langsung menyaksikan bagaimana kerennya dan dibintangi oleh orang-orang terhebat Indonesia. Wih. Hari ini Wadaw. atau tidak sama sekali. Iya, baik. Dan terima kasih sekali lagi buat Mas Bisma, Kembali kasih. Mas Andri, dan Mas Komar. Mas Komar telah menyempatkan waktunya di Tribun Timur bisa berbincang-bincang tentang Kadet 1947. Terima kasih Tribuners. Terima kasih. Tribuners. Yang mana kameranya yang ini? Oh iya. Oh, ini. Terima kasih Tribuners. Terima kasih Tribuners. Lah kok saya terima kasih.